Oh halo, welcome back to my YouTube channel. Hampir 2 minggu nih aku nggak bikin video membuat map di Mini World. Oh halo, langsung aja aku mau cerita. Di misi kali ini aku akan membuat orang-orang untuk tinggal di pedesaan gurun pasir. Jadi aku udah lama banget ngelilingin gurun pasir yang sangat luas. Bentar-bentar, itu kenapa tuh untanya koleng? Kok dia kayak mabuk gitu? Itu kenapa untanya? Jadi guys, sebelum ketemu sama unta yang lucu ini dan gerombolan itu, aku udah muter-muter padang pasir ini dan gak menemukan apa-apa. Ini aku gak nemu pedesaannya. Lalu tiba-tiba sekumpulan musafir datang. Jadi aku akan mengikuti mereka menuju pedesaan. Dan akhirnya ketemu pedesaannya. Jadi mungkin pedesaan di gurun pasir itu tersembunyi ya. Setelah ada musafir baru muncul pedesaannya. Aku penasaran guys, kalau misalkan kita pertemukan penduduk asli di gurun pasir dengan petani atau orang-orang yang berasal dari monster dirubah jadi manusia, itu jadinya gimana? Nah, makanya aku di sini akan membangun desa, tapi desanya harus diamankan dulu. Jadi aku nanti akan membuat desa yang dikelilingi sungai buatan dan pagar, lalu aku akan membuat banyak sekali orang-orang yang berasal dari monster. Apakah mereka bisa berkomunikasi? Sama seperti musafir ini, mereka juga kan berkomunikasi dengan simbol-simbol ya, tuh seperti itu. Mereka minta apa, mereka mau apa, dan kita bisa barter. Nah, itu cara mereka berkomunikasi. Ini hari pertama aku di map gurun pasir ini. Aku mau keliling-keliling dulu, aku mau merencanakan di mana nanti membuat rumah utama dan di mana nanti membuat ritual untuk memanggil monster-monster dan merubah mereka menjadi orang-orang yang bisa bekerja. Nah, ini aku udah ketemu lahan yang strategis buat bikin rumah di sini. Di tengah-tengah aku mau bikin rumah. Tuh, rumahnya di sini cukup banyak ya. Enaknya membuat pedesaan di desa yang udah jadi. Jadi aku nggak usah lagi mencari kayu untuk kebutuhan, mencari gandum, mencari apa, karena udah tersedia. Setiap rumah itu biasanya udah ada chest, dan chestnya itu udah berisi makanan, gandum, bibit. Nah, seperti ini nih, tuh ada si mbaknya. Selamat siang mbak, mbak lagi sibuk ya? Tuh mbaknya rajin banget, siang-siang panas gini dia menanam gandum. Nanti setelah ada petani dari monster itu, aku berharap sih petani-petani yang berasal dari monster itu bisa membantu para penduduk asli di sini. Nanti juga kan bisa dirubah tuh jadi penjaga. Jadi kalau misalkan ada monster, ada apa, mereka aman, bisa saling bantu. Nah, aku berharap begitu. Nanti kita lihat ya, apakah mereka bisa berkomunikasi, apakah mereka bisa bekerja sama. Nonton terus videonya, jangan di-skip. Bentar-bentar, lihat guys, itu ada bapak-bapak dan ya biasalah cowok-cowok, mereka lagi bergosip, mereka lagi ngomongin tentang cacing raksasa kayaknya. Nah, aku pernah nih mengikuti obrolan penduduk-penduduk ini, terus di atasnya tuh ada gambar gandum. Nah, kebetulan aku lagi pegang gandum kan, jadi aku kasih aja dengan cara melemparnya, tapi mereka nggak ngambil. Terus aku pukul, ternyata itu malah melukai mereka. Terus mereka marah, mereka ngajak ngejar aku sampai aku mati. Jadi aku nggak ngerti cara mereka berkomunikasi itu cuma untuk mereka aja atau kita bisa saling bekerja sama gitu, aku nggak tahu. Sampai sekarang juga aku nggak tahu. Yang tahu komen ya di bawah, apakah mereka bisa bekerja sama dengan kita atau saling membantu, komen di bawah. Tuh, lihat deh, mereka tuh ngobrolnya asik banget. Aku yang pengen ikutan mereka butuh apa gitu, aku pengen bantu, aku pengen ngobrol juga. Kalau bisa mereka tuh bisa diperintah gitu. Misalnya kamu tanam ini, kamu pergi ke sini, atau kamu tinggal di sini, atau kamu kasih aku ini. Nggak bisa. Mereka kayak punya dunia sendiri, walaupun mereka seliweran ya, tapi mereka juga mengerti sih. Kayak aku pernah kan membuat lahan pertanian yang baru, dan mereka refleks, mereka menanami lahan itu. Aku yang membuat lahannya, tapi mereka menanami tempat itu. Oh, ini aku lagi di laut, jadi ceritanya aku mau mencari ikan yang ada lampunya, tapi pas pulang itu jadi badai pasir.
itu pasti udah pasti banget ada cacing raksasa, tapi aku belum punya peralatan, senjata buat melawan cacing raksasa itu. Jadi ya aku cuma bisa liatin aja. Resikonya kalau tinggal di padang pasir ya cacing raksasa ini. Dan cacing raksasa ini kayaknya nggak ada habis-habisnya ya, nggak ada habis-habisnya gitu. Karena aku pernah dan anak-anak aku mengalahkan satu cacing raksasa di misi sebelumnya, tapi di beberapa hari kemudian itu ada lagi. Jadi pasti akan selalu ada, walaupun kita udah membunuh satu tuh ada lagi, muncul lagi. Ini aku terganggu banget sama hujan badainya, jadi aku berencana buat tidur, semoga besok hujan badainya sudah berhenti. Aku suka banget deh sama perumahan yang ada di Gunung Pasir ini. Mereka tuh setiap rumah tuh udah lengkap banget, tempat tidur sampai dekorasi lampu. Itu dekorasi lampu aku masih belum bisa pakai karena masih terkunci. Nah, ini rumah yang aku buat tapi belum selesai. Aku udah menyediakan tempat tidur, tapi tempat tidurnya itu dipakai oleh penduduk asli. Aneh banget kan, padahal mereka rumahnya udah bagus, udah lengkap, udah tertutup, tapi mereka malah tidur di rumah yang belum jadi buatan aku. Nah, ini juga aku sih sediain banyak kasur karena kan nanti aku mau bikin penduduk dari monster kan, tapi malah dipakai sama mereka. Nah, ini peralatan yang standar yang wajib punya dulu untuk yang main mini world. Nah, tuh si mbaknya mau kemana, mbak? Tuh, ayo kamu tertangkap basah, kamu tidur di tempat tidur orang lain. Parah banget, ini kalau aku bangunin pasti aku dikejar sampai mati, baru mereka berhenti ngejarnya. Oke deh, ini adalah hari ke-6. Progresnya di hari ke-6 ini aku udah selesai, hampir selesai membangun parit ya, semacam sungai gitu, tapi kayaknya 2 balok itu kekecilan deh. Aku mau bikin agak besar. Nah, ini kita ikutin ya. Pokoknya aku membuat sekeliling desa ini dengan sungai seperti ini, lalu nanti akan ditambahkan pagar juga, berarti aku butuh banyak ranting, dahan pohon, dan tali ya. Nah, ini juga bolak-balik ngisi airnya lumayan menghabiskan waktu. Dan aku juga dibantu sama anak-anak aku. Nah, itu nanti jerami-jeraminya aku mau kumpulin, aku mau jadiin itu di kandang. Kandangnya mungkin di sekitar sini. Jadi nanti aku mau bikin kandang yang besar. Oh no, ada lagi kan cacingnya. Oke deh, kalau gitu aku mau lawan aja si cacingnya ya, biar dia menghilang dulu. Soalnya selagi ada dia tuh pasti ada badai pasir terus. Lihat deh lemparan pasirnya jauh banget, dan itu tuh dimensinya gede kalau kita kena ke balok pasirnya. Tuh sejauh itu. Aku mau manggil anak-anak aku buat bantu mengalahkan cacing ini, biar cepet kalahnya. Karena kalau mengalahkan cacing pasir sendirian itu kita bisa habis banyak bintang-bintang. Nah, ini aku udah mulai, aku serang terus, dan anak aku juga serang terus, dan akhirnya kita menang karena dia terjebak ya, dan kita tuh ngumpet di belakang pohon gitu. Jadi caranya gitu guys. Jadi kalau misalkan melawan cacing raksasa itu lebih baik kita berlindung setengah badan gitu loh, dari pasir kah, dari batu, atau dari pohon. Nah, itu bikin kita terlindungi dari serangan dia, tapi kita masih bisa menyerang dia. Dengan begitu dia cepet kalah. Oke, kita nonton aja ya. Tuh, awalnya sih aku takut sama cacing ini, tapi setelah tahu kelemahan dia, aku udah mulai gak takut lagi. Malah ya biasa aja. Yeay, akhirnya menang. Kita sekarang mencari kepalanya. Ada di mana? Kepalanya itu kan bisa dijadikan senjata ya. Bisa nonton video aku yang mengalahkan cacing raksasa. Itu berguna banget kepalanya. Bisa jadi buat mengalahkan musuh dari jarak jauh karena bisa melemparkan balok-balok pasir. Mana ya? Kayaknya kepalanya diambil anakku. Nah, ini dia kepalanya. Aku mau simpan dulu. Oke, kita lanjut sekarang. Oh, ternyata walaupun cacing raksasanya sudah hilang, sudah mati, tapi badai gurun pasirnya masih berlanjut loh. Mungkin butuh beberapa saat untuk hilang ya. Itu ngaruh banget soalnya kalau kita berjalan di padang pasir itu kita
kena damage gitu, bisa berkurang nyawanya. Beberapa hari setelah mengalahkan cacing raksasa, aku kan membangun perumahan ini ya, bikin sawah, bikin lahan pertanian, dan tiba-tiba muncul lagi cacing yang lainnya. Tapi dari kejadian hari ini, kita punya ilmu baru nih. Ternyata cacing raksasa itu kelemahannya adalah air. Jadi dia kalau kena air dia menghilang gitu, tapi nggak mati ya, hilang aja, nggak tahu gimana, pokoknya dia hilang. Jadi kalau misalkan ketemu cacing pasir atau lagi berkelana menjelajah padang pasir, mendingan kalian bawa ember yang udah ada airnya. Nah, dari situ siram aja, dia pasti hilang. Oke, aku lanjut nih ke bagian akhir. Guys, ini aku udah jadi, misinya udah selesai sampai sini aja. Jadi aku sekarang mau kasih lihat ya. Kita mau tur desanya sudah menjadi apa. Ini rumah udah jadi dan penduduknya juga udah banyak, tapi aku mau keliling-keliling dulu. Aku mau ngajak kalian melihat pedesaan ini ya. Oke, kita akan mulai dengan kita lihat rumah penduduk ya. Oke, kita awali dulu dari yang sebelah sini, rumahnya sebelah rumah utama. Itu rumah penduduk asli. Nah, ini dia rumahnya. Kenapa aku turnya malam-malam? Karena kalau siang itu pasti satisfying banget. Ada yang ingin aku tunjukkan ke kalian kalau di pagi hari. Ih, keren banget, satisfying. Nah, kita lihat dulu rumah-rumah di sini ya. Ini rumah yang paling ujung. Oh, kita ke peternakan dulu. Lihat, aku membuat banyak banget peternakan, tapi dipisah-pisah gitu. Ini tontonnya tuh cepet banget, ada baby-babynya gitu, karena disediakan makanan yang terbuat dari wortel dan gandum. Oke, ini rumah yang paling ujung ya. Tadinya sih satu rumah itu hanya berisi satu tempat tidur aja dari penduduk asli, terus aku tambahin, dan setiap rumah itu biasanya ada chest. Nah, oke, aku nggak ngerti ini udah dibuatin tempat tidur juga tetap aja ada yang masih berkeliaran kalau malam-malam. Nah, ini dia di video awal tadi kan aku merekam kalau kamar ini cuma ada 2 tempat tidur. Nah, sekarang udah banyak dan semuanya terisi penuh. Seneng banget. Oke, kita beralih ke rumah berikutnya. Nah, kita lihat rumah yang di seberang peternakan ya. Aku lihat jam dulu karena aku mau menunjukkan sesuatu di pagi hari. Sekitar jam 6 pagi kita harus menyaksikan sesuatu yang satisfying. Halo Mbak, aku belum bobo. Nah, ini pertanian yang aku buat. Ini rumah ini sering dipakai untuk ritual membuat monster menjadi petani pekerja. Di sini biasanya aku bikinnya. Tuh, udah penuh juga kan. Seneng banget kalau lihat rame-rame gitu tuh. Hai guys, kalau lihat unta hati-hati ya. Mereka tuh bisa meludah dan membuat kita mati loh. Tapi unta itu biasanya seneng banget berendam. Jadi kadang di pojok-pojok sungai buatan aku tuh mereka suka berendam, diem gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah, ini kondisi pertaniannya sangat luas. Itu aku bikin bendera. Bendera itu terbuat dari warna kuning ya, dan warna kuning itu terbuat dari buah hutan hujan. Jadi aku tuh mencari dulu hutan hujan. Nah, tuh rumahnya ada penghuninya 1 orang. Rumahnya tuh bagus, klasik gitu, dari batu bata. Nah, ini mereka si musafir nggak pernah tidur, apalagi penjaganya. Jangan coba-coba nyenggol ya ke penjaga, nanti bisa dibunuh. Ini rumah yang paling besar. Anak-anak aku biasanya tidur di sini. Kamarnya ada di lantai 2. Tuh, lihat deh sungainya. Kalau aslinya kalian lihat ya, ini sungai panjang banget dan banyak banget membutuhkan air, dan juga pagarnya tuh kayunya banyak banget. Untungnya aku
ini nanam pohon, terus ditebang, terus buahnya dimakan, bikin lagi bibit, ditanam lagi gitu aja terus sampai banyak. Jadi nggak ke tempat lain. Nah ini rumah utama, saking penuhnya kasur aja sampai di luar karena ini penuh banget sama pekerja-pekerja. Tuh penuh kan. Hai Wario, kamu tidur sama ayam? Oh ya, aku juga menternakan ayam. Satisfying juga sih, si ayam itu ternyata bisa berkembang biak dengan mudah asal ada pakan yang terbuat dari wortel dan gandum. Oke guys, ini udah mulai pagi kan ya. Aku mau bersiap-siap, aku mau ngerekamnya di sini biar kelihatan semua view-nya. Aku puas sih sama map yang ini karena kebutuhan di sini udah terlengkapi semua. Misi-misinya seperti peternakan aja di sini, semua binatang loh yang bisa dimakan, dikonsumsi tuh ada semua, udah jadi. Oke guys, siap-siap kita akan menyaksikan sesuatu yang sangat satisfying. Setelah beberapa hari di map ini, ternyata pekerja-pekerja yang dibuat dari monster itu nggak bisa berkomunikasi dengan penduduk asli di pedesaan pasir. Jadi mereka kayak cuek-cuekan aja, tapi satu lahan pertanian itu bareng-bareng mereka nanam di tempat yang sama tapi nggak ada komunikasi ya. Oke lah, ini detik-detik satisfying. Tunggu ya, kita saksikan, jangan di skip, jangan ditinggal, kita harus nonton ini baik-baik. Ih, si Iwan ini merusak suasana deh. Kamu tuh nakal, nggak tidur. Oke guys, lihat nih, sebentar lagi. Iya, ya mulai nih. Lihat deh. Wah, para tentara berbaris rapih banget kan? Tuh, lihat, sebanyak itu aku membuat pekerja-pekerja, bahkan sampai ada yang kecil. Tapi yang kecil-kecil ini nggak bisa bekerja ya. Anak kecil ini buatnya dari monster yang badut-badut itu loh, yang suka loncat-loncat. Nah ini aku ada beberapa, tapi mereka nggak bisa disuruh kerja jadi petani atau penebang pohon, nggak bisa. Kita liatin aja. Mereka lucu banget, kecil-kecil gitu main. Ya selayaknya bocil. Lucu banget kan, gemes. Nah oke, sekarang kita ikutin pekerja-pekerja yang sudah dewasa ya. Bagaimana mereka menjalani hari-harinya. Mereka tuh super sibuk, apalagi udah dikasih totem. Jadi mereka udah tahu letaknya tuh harus kemana tempat mereka bekerja, tempat mereka berkumpul. Tuh si telur ini kalau misalkan ayamnya udah makan pakan, itu telurnya bisa jadi anak ayam. Lucu kan? Nah ini jadi setiap kita membuat lahan pertanian itu sediakan juga chest ya. Jadi mereka setiap udah panen mereka langsung simpan di chest itu. Aku suka map yang rame-rame gini. Tapi ya ada resikonya nih kalau kita punya petani atau penebang pohon, pekerja yang sebanyak ini, kita harus menyediakan alat-alat juga sangat banyak, karena sekalinya mereka minta itu mintanya barengan, rame. Aku bisa bikin 10 kapak atau 10 sekop, itu mereka mintanya barengan. Bahkan aku bisa bikin dari tembaga biar agak awet, tapi tetap aja kalau mereka udah habis ya harus dikasih biar tetap bekerja. Jadi enaknya tinggal di pedesaan ini, kita kalau misalkan mau mining, kita mau menjelajah ke tempat lain, ke hutan hujan atau kemana, itu pas pulang sudah tersedia bahan-bahan makanan, tinggal ngambil di chest. Udah ada kentang, udah ada wortel, gandum, enak banget kan, bahkan udah ada kayu, jadi kita tinggal pakai aja. Map paling gampang map yang ini sih, karena aku udah ada tempat tinggal kan, jadi hanya fokusnya untuk membuat orang-orang dari monster aja, pekerja-pekerja aja, udah itu aja sih. Dan di sini juga udah disediakan pertaniannya, udah ada, ya tinggal dikembangin aja. Setelah map yang ini, kayaknya aku punya misi mau membangun pedesaan di daerah kutub, di es gitu, atau mungkin di Pulau Terapung.
Gimana menurut kalian? Komen ya. Oke deh, segitu aja video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan video ini boleh di share. Bye bye.